Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa syihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin afdhalul khalqi wal wara wa ala alihi wa sahbihi sholatan wa salaman katsira. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para pengurus Masjid Jamiatul Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati segenap panitia amal Ramadan Masjid Jamiatul Muslimin, para jamaah sekalian, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih beri kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di masjid yang kita cintai ini di dalam rangka mengikuti sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah sekalian kita yang hadir di majelis ini, karena masih banyak di antara saudara-saudara kita orang-orang diberikan nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tutup pintu hidayahnya sehingga mereka tidak rela meninggalkan aktivitas dunianya untuk menuju dan memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Akan tetapi kita semua yang hadir pada malam hari ini, Allah tidak hanya memberikan nikmat panjang umur untuk kita, Allah tidak hanya sebatas memberikan nikmat sehat walafiat untuk kita, tapi Allah juga memberikan hidayahnya untuk kita sehingga kita rela meninggalkan aktivitas dunia kita untuk memenuhi masjid yang kita cintai ini di dalam rangka mengikuti sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang lebih penting lagi yang kita terima pada malam hari ini, bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, idza halla hilalu Ramadan sohal arsu, ketika muncul tanggal 1 di bulan suci Ramadan, maka aras berteriak, wal kursi, dan kursi yang ada di aras ikut berteriak, wal malaikatu, dan malaikat berteriak. Mereka semua mengatakan, tubali ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berbahagialah, beruntunglah umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima indallahi minal karomah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini, dari beberapa karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah apa yang diberikan oleh Allah? Kita tidak bisa membayangkan dan kita tidak bisa menghitung karomah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannu
antakuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku tahu, seandainya jamaah masjid Jamiatul Muslimin ini tahu apa yang ada di kebaikan apa yang ada di bulan suci Ramadan, latamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan, maka niscaya orang-orang Perumnas 4 akan meminta bahwa 1 tahun semuanya adalah Ramadan. Li'annal hasanata fihi mustami'atun, karena seluruh kebaikan dikumpulkan di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ta'atu makbulatun, dan ketaatan adalah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kita, sedekah kita, sholat kita, puasa kita, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa da'awatu mustajabun, dan doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada satu syarat untuk mencapai, untuk mendukung doa dikabulkan, salah satunya adalah makanan yang kita makan adalah benar-benar makanan yang halal. Nah, inilah yang menjadi tugas saya pada malam hari ini untuk kampanyekan, yaitu produk-produk halal dari Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pendamping proses produk halal untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana supaya kita mudah mendapatkan produk-produk halal yang kita makan dan kita minum dalam sehari-hari. Ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dan 14 abad atau 15 abad yang lalu diserukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi dengan secara halal dan baik. Nah, untuk mendapatkan makanan yang halal dan baik ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu cara kita mencari makanan yang halal itu harus bekerja dengan cara yang halal, dengan cara-cara yang ditentukan oleh syariat agama Islam, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua jelas-jelas makanan yang kita makan adalah benar-benar makanan yang halal. Innal halala bayyinun wal haram bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Kalau mencarinya secara halal tapi barang yang kita makan tidak halal, otomatis juga begitu pula makanan yang kita makan itu jelas-jelas makanan yang halal tapi cara mencarinya tidak halal juga sia-sia. Ini yang kedua. Yang ketiga, proses makan makanan yang kita makan ini adalah halal. Inilah yang menjadi program pemerintah untuk memberi jaminan kepada umat Islam, khususnya untuk mendapatkan makanan atau produk makanan atau minuman yang benar-benar halal. Maka tahun 2024, tepatnya tanggal 17 Oktober 2024, seluruh pelaku usaha yang berbasis makanan dan minuman harus sudah bersertifikasi halal. Dan cara ngurusnya bagaimana? Ini masih periode ini masih gratis. Kalau sudah berlaku 2024 nanti pasti kena bayar atau kena membayar. Ini mumpung masih gratis, para pelaku usaha ini cepat-cepat untuk mengurus sertifikasi halal itu. Karena banyak makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita temukan di pasaran yang belum tentu kehalalan, hanya maka
pemerintah memberi jaminan kepada kita umat Islam khususnya untuk bisa menemukan, mendapatkan barang atau makanan dan minuman yang benar-benar halal. Cara daftarnya untuk mendapatkan sertifikasi halal sekarang tidak ribet, tidak harus ke kantor pelayanan terpadu, tidak. Cukup yang pertama kita mengurus yang namanya NIB, yaitu nomor izin berusaha, yaitu melalui akun OSS, yaitu di situ kita mendaftar, di situ mengikuti ya seruan yang diserukan di situ, lalu kita klik di situ login, kita mendapat, lalu proses kita jalankan, kita akan mendapatkan nomor izin berusaha secara gratis. Dan ini ada pendamping, yaitu alhamdulillah kita termasuk petugas pendamping proses produk halal, yaitu lembaga Center Halal IAIN Fatahul Muluk, dan ada lagi yaitu satu di Perumahan 4 ini, yaitu Ustadz Muhammad Huri yang ada di Blok F. Beliau adalah satuan tugas yaitu pendamping proses produk halal, yaitu lembaga penyelenggara produk halal Yayasan As-Salam Jayapura. Oleh karena itu, apabila ibu-ibu menginginkan mengurus hal tersebut, bisa menghubungi saya atau Ustadz Huri yang ada di Blok F untuk mendampingi dalam pengurusan izin tersebut. Dan ini tidak sulit dan tidak dikenakan bayaran, maka mumpung ini masih gratis, kita segera mendaftarkan diri kita, usaha kita untuk mendapatkan sertifikasi halal atau sertifikat halal secara gratis. Karena ini memang sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk memberi jaminan kepada seluruh umat Islam mendapatkan produk-produk yang benar-benar halal. Dan tugas kita hanya mendampingi dan memfasilitasi terhadap pelaku usaha, apakah betul-betul proses untuk pembuatan produk makanan dan minuman itu sudah sah atau sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Dan ini yang nanti kita ajukan ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui fatwa MUI Indonesia, baru diterbitkan sertifikasi halal secara gratis. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, kita informasikan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya jamaah Masjid Jamiatul Muslimin dan pada umumnya kepada seluruh umat muslim di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.